Pendidikan dan COVID-19. Virus COVID-19 ini sudah masuk ke Indonesia sejak bulan Maret tahun lalu, yaitu pada bulan Maret 2020 dan menyebabkan banyak korban jiwa. Perkembangan COVID-19 di Indonesia terhitung dari bulan Maret 2020 hingga saat ini pada 25 Desember 2021 sudah mengalami penurunan dengan angka yaitu sebanyak 255 kasus. Pandemi virus corona yang melanda di Indonesia menyebabkan gangguan serius di semua aspek kehidupan, termasuk pada sektor pendidikan. Kebijakan learning from home merupakan salah satu alternatif agar peserta didik tetap mendapatkan haknya dalam memperoleh layanan pendidikan. Namun, berdasarkan kemdikbud.go.id, terdapat berbagai macam dampak negatif yang ditimbulkan selama masa pembelajaran jarak jauh. Antara lain, risiko putus sekolah, kemampuan belajar yang buruk, perkembangan anak yang terganggu, tekanan psikososial, dan lain-lain. Melihat kondisi tersebut, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang pedoman pelaksanaan pembelajaran selama pandemi virus corona atau COVID-19. Kebijakan ini mengharapkan satuan pendidikan dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Namun, kesehatan dan keselamatan seluruh warga satuan pendidikan menjadi prioritas utama yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, satuan pendidikan mempersiapkan alternatif pembelajaran tatap muka dengan tetap menggunakan protokol kesehatan atau pembelajaran jarak jauh agar orang tua atau wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh untuk anaknya. Dengan adanya pelaksanaan pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh, tetap perlu melaksanakan dasar prinsip pembelajaran yang baik, yaitu 1. Mendorong keterlibatan penuh peserta didik dalam perkembangan belajarnya. Yang kedua, menciptakan rasa aman, saling menghargai, percaya, dan peduli terlepas dari keragaman latar belakang peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran yang bebas dari diskriminasi, suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Yang keempat, mencerminkan keragaman budaya Indonesia sebagai kekuatan untuk merefleksikan kebinekaan serta menghargai nilai dan budaya bangsa. Yang kelima, berorientasi sosial untuk memaknai dirinya sebagai bagian dari lingkungan dan masyarakat. Yang keenam, mendorong peserta didik mengeksplorasi isu dan kebutuhan masa depan. Yang ketujuh, berorientasi pada kemampuan dan kebutuhan peserta didik berfokus pada penguasaan kompetensi. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8, menumbuhkan rasa tertantang bagi dirinya, sehingga dapat memotivasi diri, aktif dan kreatif, serta bertanggung jawab. Beberapa komponen persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka antara lain yaitu 1. Memenuhi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan seperti ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, kemampuan mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan area wajib masker, dan ketersediaan termogan. Yang kedua, kesiapan mendata warga satuan pendidikan yang tidak boleh dilakukan selama kegiatan di satuan pendidikan tersebut. Yang ketiga, melakukan koordinasi kewenangan untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka tersebut. Yang keempat, melakukan pengaturan tata letak ruangan dan area lingkungan satuan pendidikan sesuai dengan protokol kesehatan. Yang kelima, menyiapkan semua informasi penting terkait pembukaan pembelajaran tatap muka yang tersosialisasikan dengan baik ke semua pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, keenam, melakukan simulasi atau uji coba pembelajaran tatap muka untuk memastikan secara teknis kesiapannya. Dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan segala hal secara bersama-sama, maka kita pasti bisa memutuskan mata rantai COVID-19 agar semua aspek di kehidupan kita dapat berjalan normal kembali.